warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Karena tadi pembelajaran sebelumnya sudah berdoa, kita lanjutkan ke materi ya. Sebelum melanjutkan materi, tolong dicek di sekitar kalian ada sampah atau kotoran. Dan ini minta tolong kepada Mbak Andi untuk menghapus materi. Apakah sudah dicek? Sudah. Kalau ada, diambil dulu, nanti waktu istirahat bisa dibuang ke sampah. Oke, terima kasih. Sudah siap? Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita melakukan ice breaking dulu ya. Kalau ibu bilang kuncup, tangannya menutup. Kalau mekar, tangannya membuka. Oke, paham? Paham. Kuncup, kuncup, mekar, mekar, kuncup. Sekarang dibalik. Kalau ibu bilang mekar, tangannya menguncup. Kalau ibu bilang kuncup, tangannya mekar. Oke? Kuncup, kuncup, mekar, kuncup, mekar. Oke, udah fokus semua ya. Pembelajaran tadi kita tadi sudah mempelajari tentang apa saja? Dan gaya dan gerak. Ya. Sekarang kita belajar tentang pesawat sederhana. Siapa yang tahu pesawat sederhana itu dibagi menjadi berapa saja? 3. Pesawat sederhana itu ada jenis tuas, katrol, ya, sama apa lagi? Roda berputar, ya benar ya. Sekarang kita akan membahas tentang pesawat sederhana jenis tuas ya. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu peserta didik mampu memahami jenis-jenis tuas. Peserta didik mampu mengelompokkan jenis tuas dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan membedakan jenis-jenis tuas berdasarkan titik tumpu, beban, dan kuasa berdasarkan kegiatan eksperimen dengan baik. Oke, di sini siapa yang pernah bermain jungkat-jungkit? Wah, sudah pernah semua ya. Berarti menurut kalian apakah jungkat-jungkit ini termasuk pesawat sederhana? Iya. Mengapa jungkat-jungkit termasuk ke dalam jenis tuas sederhana? Siapa yang mau menjawab? Angkat tangan. Ayo Mbak Andin. Karena di jungkit-jungkit itu ada titik tumpunya di tengah. Ya benar ya. Siapa yang punya pendapat lain? Oh iya, boleh Mbak Elsa. Karena memenuhi ciri-ciri dasar tuas, yaitu alat yang digunakan untuk mengungkit, mengangkat beban dengan titik tumpu sebagai porosnya. Selain itu juga memiliki komponen utama yaitu titik tumpu, beban, dan kuasa. Ya benar ya. Jadi jungkat-jungkit ini termasuk tuas, termasuk jenis tuas karena ini termasuk titik tumpu. Titik tumpu itu sebagai pusat atau porosnya. Terus anak laki-laki ini sebagai bebannya. Beban itu gaya atau benda yang diangkat. Kalau perempuan ini sebagai kuasa, karena gaya yang diberikan untuk mengangkat atau memindahkan beban ya. Oke, sekarang jenis tuas itu ada berapa? 3. Benar, ada 3. Coba Mas Fuad, menurut Mas Fuad, gambar 1 ini termasuk jenis tuas berapa? 1 pertama. Karena? Adalah titik tumpunya ada di tengah. Iya, benar ya. Karena titik tumpunya berada di tengah antara titik beban dan titik kuasa. Jadi jarak antara titik tumpu dan kuasa ini diberi nama lengan kuasa. Jarak antara titik tumpu dan beban ini diberi nama lengan kuasa. Lengan beban, maaf ya. Untuk gambar kedua, siapa yang mau menjawab? Gambar kedua ini termasuk jenis tuas keberapa?
ya, Mbak Okta boleh. Gambar 2 merupakan jenis tuas kedua, Bu. Ya, karena Dikarenakan titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. ya benar ya. Gambar kedua ini termasuk tuas jenis kedua karena titik beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Untuk gambar ketiga, siapa yang mau menjawab? Oke, Mbak Nida. Termasuk tuas jenis ketiga. Ya, karena Karena titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. ya benar ya. Oke, sekarang berarti sudah mempunyai gambaran perbedaan antara tuas jenis 1, 2, dan 3 ya. Sekarang mengerjakan tugas kelompok ya. Saya akan membagikan LKPD-nya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu akan membagikan alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan. Perhatikan ya. Pertama, isi identitas nama masing-masing, kelompok berapa dan kelas berapa. Setelah itu mengamati ini di orientasi ada gambar. Gambar pertama itu siswa membuka tutup botol dengan tangan. Yang kedua yaitu membuka tutup botol dengan pembuka tutup botol. Di situ ada narasinya, nanti dibaca ya. Setelah itu identifikasi masalahnya. Pertanyaannya nanti dituliskan di rumusan masalah. Hipotesis yaitu menjawab rumusan masalah yang kalian buat ya. Untuk mengumpulkan data ini ada langkah percobaannya dan pengumpulan tabel. Pengumpulan data atau tabel ini nanti diisi. Ini ada pertanyaan diskusi, nanti diisi juga. Ibu akan mencontohkan salah satu alat yang digunakan, caranya seperti apa. Nanti yang lainnya diperhatikan langkah percobaannya ya. Ibu akan misal ini, ambil selembar kertas dan gunting. Saat kita menggunting, nanti dilihat di sini itu ada menentukan titik tumpu, beban, dan kuasa. Nanti gunting ini diisikan pada tabel bagian mana saja yang termasuk titik tumpu, beban, dan kuasa saat kita menggunting kertas tadi. Setelah itu masukkan gunting ini termasuk jenis ketuas berapa. Setelah itu ditulis alasannya di tabel ini. Untuk yang lain nanti menyesuaikan dan lihat langkah percobaannya ya. Tapi untuk pembuka botol, karena tidak ada botol kacanya,
Nanti kalian mencoba menggunakan botol minum yang kalian bawa. Misalnya cuma mempraktekkan saja. Misal ini pada gambar pembuka botol caranya gini. Nanti kalian lihat mana titik tumpu, kuasa dan bebannya. Nanti diidentifikasi mana titik tumpu, beban dan kuasanya dan ditulis ke dalam LKPD. Apakah sudah jelas? Nanti jika ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Kan berarti kan tumpu, kuasa, beban 3 berarti 3. Toples ya. Coba kalian mengikuti. Tumpu, kuasa, beban berarti 3. Tumpu, kuasa 3 kan ya? Kalian mau 3. ngambil barang. Iya kan? Kuasa 60, tumpu 60. Kelompok kalian mana yang titik tumpu, beban dan kuasa? Coba praktekkan. Mana titik tumpu, beban dan kuasa ditunjuk. Bebannya di ujung itu Bu. Ya, Ini benar. beban. Ya. Ini kuasanya itu saat itu ada tangannya itu. Ya. Tolong jangan berisik ya, teman-teman. Yang kuasa Ya, ini. kuasa tumpunya di bawah. Ya, benar. Lanjutkan ya yang lain. Iya, nanti dilihat. Ini kelompok ini. Coba cara menggunakan strapless. Dilihat mana yang titik tumpu, beban dan kuasa. Ini titik tumpu, ini kuasa, ini beban ya. Sebelah kebalik. Ini titik beban, ini kuasa dan ini titik tumpu. Apakah kelompok ini bisa? Coba praktekkan cara menggunakan pinset. Mana yang titik tumpu, beban dan kuasa? Ya. Apakah sudah selesai semuanya? Minta tolong kelompok 3, kelompok 2 untuk mempresentasikan, karena tadi kelompok 3 sudah mempresentasikan materi sebelumnya. Perwakilan saja. Mas Fuad. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana prinsip kerja pembuka botol dapat memudahkan pekerja membuka tutup botol. Terus untuk hipotesisnya, pembuka tutup botol bekerja dengan prinsip pesawat sederhana jenis tuas yang membantu memperbesar gaya dan menjadikan pekerjaan lebih ringan. Terus untuk tabel penguatannya tadi, alat pertama ada gunting, masuk jenis tuas ke-1, alasannya karena titik tumpu di tengah. Terus untuk pembuka tutup botol jenis tuas kedua, alasannya karena beban berada di tengah. Dan untuk gunting kuku merupakan jenis tuas 1 karena titik tumpunya berada di tengah. Kemudian ada kertas jenis tuas ketiga karena kuasanya berada di tengah. Terus pinset juga merupakan jenis tuas ketiga karena kuasanya berada di tengah. Ya, benar. Terima kasih. Duduk. Dari jawaban teman kalian dari kelompok lain, apakah sama atau beda? Sama, Bu. Kalau sama, coba kelompok 1 mempraktekkan cara menggunakan strapless. Ayo, Anida. Berdiri, biar temannya lihat. Ditunjukkan titik tumpu beban dan kuasanya. Oke, titik tumpunya ada di sini, titik bebannya di sini, dan titik kuasanya di sini.
Streptos termasuk ke dalam jenis tuas ke? 3. Iya, benar. Terima kasih Mbak Widatnya. Dari kelompok 3, salah satu mempraktekkan cara menggunakan gunting. Iya, dijelasin mana titik tumpu, beban, dan kuasanya saat mengulang. Ini titik. Ayo, tadi katanya sama, jawabannya sama kelompok 2. Yang ini titik beban, Ya, kuasa, titik tumpu. kebalik. Kebalik. Ini berarti titik Titik kuasa, Kuasa, titik beban, beban, kuasa, titik tumpu, dan kuasa. titik kuasa. Ya, benar ya. Sekarang kalau untuk pembuka tutup botol termasuk ke dalam tuas jenis di mana letak titik tumpunya? Ini ya, ini letak titik tumpu, ini beban, dan ini kuasa. Oke, karena tadi pada jawabannya sama semua, ini ada soal. Siapa yang berani maju untuk menjawab berbagi beban? Oke, Mbak Bintang, ini termasuk ini termasuk ke dalam jenis tuas berapa? 2. Karena iya benar ya. Untuk soal selanjutnya, Mas Renaldi, ini gambar ini termasuk ke dalam jenis tuas 3 karena kuasanya di mana? mana yang kuasa, mana yang beban, mana yang titik tumpu. Kuasa yang itu ada tangannya itu, Ya, ini kuasa, yang beban itu. ya Itu ini titik tumpu ya. tumpu. Yang tangan satunya, Ya. ya benar ya. Setelah mempelajari materi ini, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada kali ini? Oke, Mbak Siti. Jadi dari pembelajaran yang sudah disampaikan itu kesimpulannya, tuas adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang bekerja dengan bantuan titik tumpu, kuasa, dan beban. Tuas dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tuas jenis 1 yang titik tumpunya di antara kuasa dan beban, contohnya ada gunting. Tuas jenis 2 beban di antara titik tumpu dan kuasa, contohnya pembuka botol. Terus yang ketiga tuas jenis 3 di mana kuasa di antara titik tumpu dan beban, contohnya adalah pinset. Iya, benar ya. Oke. Kesimpulannya yaitu tuas adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang berfungsi untuk memudahkan pekerjaan manusia, terutama dalam mengangkat atau memindahkan beban. Tuas terdiri atas 3 komponen utama, yaitu titik tumpu, kuasa, dan beban. Berdasarkan letak ketiga komponen tersebut, tuas dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tuas jenis pertama, yaitu titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Tuas jenis kedua, yaitu beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Dan tuas jenis ketiga, yaitu kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Oke, sudah paham semua? Untuk tugas evaluasinya nanti saya kirim ke grup ya, dikerjakan, ditulis tangan, nanti yang dapat bintang, bintangnya ditempel di pekerjaan tersebut. Apakah paham? Oke. Karena materinya sudah selesai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.